Pernah nggak sih kamu merasa apartemen yang kamu perjuangkan habis-habisan, lama-lama malah mengurungmu? Atau dunia di luar jendela tiba-tiba menghilang, dan yang tersisa cuma dinding tebal yang seakan menatap balik? Kadang penjara itu nggak punya jeruji, dan kita sering nggak sadar kalau kita udah terkurung. Hai, Sobat Layar! Selamat datang kembali di Cinescope 08, tempat buat kamu yang suka film dengan nuansa beda. Hari ini kita bakal bahas 2 film dari Netflix 2025 yang mengangkat kisah penuh ketegangan. Bukan cuma secara fisik, tapi juga mental dan emosional. 2 film thriller psikologi yang menegangkan sekaligus buat kita mikir. Di film Wall to Wall dari Korea Selatan dan Brick dari Jerman. 2 cerita tentang isolasi, jebakan, dan siapa sebenarnya yang memegang kendali atas hidup kita. Biar kamu nggak penasaran, yuk kita mulai dari ceritanya. Kita mulai dari sinopsis ceritanya. Film pertama, Wall to Wall 2025, ngasih kita gambaran tentang Woo Sung, pria yang akhirnya berhasil membeli apartemen di Seoul. Mimpi yang sudah lama diidamkan. Tapi lama-kelamaan, hidupnya berubah jadi mimpi buruk. Utang yang menumpuk, tunangannya pergi, dan yang lebih aneh lagi, suara-suara asing mulai terdengar dari balik dinding apartemennya. Awalnya hanya kegelisahan biasa, ternyata membawa Woo Sung ke pusaran konspirasi besar yang bikin hidupnya semakin terperangkap. Dinding-dinding ini nggak cuma jadi penghalang fisik, tapi juga penjara mental yang menahan dia lebih jauh. Woo Sung bukan cuma berjuang untuk bertahan hidup, tapi juga untuk mengungkap rahasia gelap yang bisa mengubah hidupnya. Setelah menelusuri lorong penuh tekanan bersama Woo Sung, sekarang kita pindah ke dunia yang nggak kalah menegangkan, tapi dari sudut yang berbeda. Kita bahas film kedua, Brick 2025. Tim dan Olivia, pasangan muda, terbangun di pagi hari hanya untuk menemukan jalan keluar dari gedung apartemen tempat mereka menginap. Terkunci oleh dinding hitam raksasa yang tak bisa ditembus, mereka bertahan hidup bersama penghuni lain. Namun, semakin lama mereka sadar bahwa dinding itu bukan cuma penghalang fisik. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Keanehan demi keanehan terungkap dan mereka mulai bertanya, siapa yang mengendalikan dinding ini? Apa tujuan sebenarnya? Kedua film ini Sekarang kita masuk ke bagian ending yang, semi-spoiler. Tapi jangan khawatir, masih aman kok. Di Wall to Wall, kita lihat Woo Sung tertawa di akhir cerita. Tapi tawanya terasa aneh, seperti ada yang salah. Seakan meskipun dinding-dinding itu runtuh, dia tetap terperangkap dalam lingkaran yang sama. Kadang kita berusaha keras untuk lari, tapi masalah kita tetap menghantui, kan? Sementara di Brick, meskipun Tim dan Olivia berhasil keluar, kenyataan yang mereka hadapi justru lebih suram. Dinding hitam itu bisa terbuka, tapi mereka masih terperangkap dalam sistem yang lebih besar. Kadang, kita pikir keluar dari satu masalah, tapi justru menemukan masalah yang lebih besar, lebih tersembunyi. Hidup memang penuh dengan jebakan yang nggak selalu kita sadari keberadaannya. 2 film ini memberikan kita pandangan baru tentang bagaimana kita sering merasa terperangkap, baik oleh dunia luar maupun oleh dunia dalam diri kita sendiri. Dan kalau kamu masih bingung mana yang mau kamu tonton duluan, tenang, ini rekomendasiku. Kalau kamu suka film yang lebih dekat dengan kenyataan, penuh refleksi tentang hidup, dan kritik sosial yang tajam, Wall to Wall 2025 adalah pilihan yang tepat. Tapi, kalau kamu lebih tertarik pada cerita yang membawa kita ke dunia penuh misteri, ketegangan, dan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan kita, Brick 2025 wajib masuk daftar tontonanmu.
Dan pastiin kamu tonton sampai akhir, karena dua film ini bakal bikin kamu mikir ulang tentang ruang, kendali, dan siapa yang sebenarnya bebas. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan review film seru lainnya di Cinescope 08. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Dan ingat, stay curious, stay free, stay aware.